Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabama Film Cadel. Buat yang lagi cari kerja, tak doakan bener-bener lur biar bisa segera dapat kerja ya. Ngelihat berita job fair ricu itu ngeri banget sih sumpah. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Aku kerja bukan karena semangat, tapi karena takut kelaparan. Film ini cocok banget buat motivasi kalian biar lebih semangat. Yuk, semangat yuk. Yaitu Young Woman and the Sea tahun 2024. Bergenre sport biografi, film yang berdasarkan kisah nyata ini mengisahkan tentang atlet wanita pertama dalam sejarah yang berhasil berenang menyeberangi Selat Inggris sejauh 34 km hingga memecahkan rekor. Seperti apakah keseruannya? Asli bagus banget ini lur. Langsung aja kita ke requestan salam terkutuk dari dulurku celup Solo ya Cak. Salam buat pacarku, kalau nggak dibacain wasir 7 keturunan loh. Ya, nah ini. Ya Anda aja yang wasir. Nggak semua orang bisa bahasa Jepang lur. Yang bener-bener aja Anda ini. Monggo skecaken. Film dimulai dengan seorang atlet renang profesional asal Amerika bernama Trudy Ederle yang sedang memakai salep renang untuk menjaga suhu tubuhnya, mencegah lecet, juga melindungi dari sengatan ubur-ubur. Karena saat itu Trudy akan berenang menyeberangi Selat Inggris yang membentang kira-kira sejauh 34 km antara negara Inggris dan Perancis, tepatnya dari kota Calais di Perancis ke kota Dover di Inggris. Selain jarak yang sangat jauh, kondisi di sana juga sangat berbahaya lur, karena suhu air yang begitu dingin kira-kira 15-18 derajat Celcius hingga ombak serta cuaca yang sering berubah-ubah. Dan inilah wanita muda dan laut. Film pun flashback ke masa lalu Trudy pada tahun 1914 di New York. Saat itu umur Trudy masih 11 tahun dan tinggal bersama ayahnya Henry, ibunya bernama Anna, serta kakaknya Meg, juga adiknya sebut saja Paijo, dan mereka memiliki usaha pemotongan hewan. Lalu pada suatu sore, Trudy yang sedang sakit campak sangat terkejut melihat kecelakaan kapal yang terjadi tidak jauh dari kediamannya. Terhitung ada 840 juta jiwa meninggal, dan mirisnya mayoritas korban adalah perempuan yang hanya bisa berdiam diri di kapal karena tidak bisa berenang. Karena zaman dulu belum ada vaksin campak, kondisi Trudy pun semakin parah dan dokter mengatakan jika Trudy mungkin tidak akan bisa selamat. Akan tetapi alhamdulillahnya malam itu Trudy berhasil sembuh dari campaknya dengan ajaib, dan itu membuktikan jika tubuh Trudy memang cukup kuat dalam menahan penyakit. Fell asleep upstairs. Is he okay? You're okay. Setelah insiden kapal tersebut, Anna pun bersikeras ingin membawa anak-anaknya belajar berenang demi kebaikan mereka di masa depan jika sampai mengalami insiden serupa. Meski Meg diperbolehkan belajar, namun Henry melarang Trudy karena dia pernah sakit campak sampai ke dalam kuping dan dapat menyebabkan tuli jika dia terlalu sering berenang. Maka dari itu Trudy sengaja bernyanyi lagu kesukaannya tanpa henti, bahkan sampai malam hari, dan semua orang pun terganggu. Yang akhirnya Henry pun terpaksa memperbolehkan Trudy lur, daripada berisik ya kan. Itu pun Henry mengikat badan Trudy saat belajar renang di pantai, saking khawatirnya sang ayah. But little girls don't swim around, so find another hobby. And every evening, and we got fun. So we have fun. Trudy was sick. They won't allow it. Singkat cerita, di umurnya yang hampir 20 tahun, Trudy masih menjalankan hobi berenangnya bersama kakaknya Meg. Sedangkan Paijo tidak ikutan karena olahraga bukanlah hobinya.
Melihat betapa antusias kedua anaknya, Anna pun berniat membawa Trudy dan Meg untuk bergabung dengan tim renang profesional. Sontak Henry pun tertawa karena saat itu perempuan tidak memiliki tempat untuk menjadi atlet. Akan tetapi tekad Anna sama sekali tidak terhenti. Dia pun mengantar Trudy dan Meg ke tempat latihan renang khusus wanita, yaitu World Swimming Association, yang tempatnya sangat rahasia dan dipimpin seorang pelatih bernama Charlotte Epstein. Terlihat atlet-atlet di sana yang sudah dilatih berenang dengan gaya bebas 28 ketukan yang membuat Meg dan Trudy kaget karena selama ini mereka berenang sebisanya. Lalu ketika dites, skill Meg terlihat lebih lumayan dibanding Trudy. Charlotte pun akhirnya menerima Meg untuk ikut berlatih. Namun Trudy diminta bekerja mengisi tungku perapian ruangan sampai dia diizinkan ikut berlatih. Lalu karena Charlotte mengenakan biaya $2 seminggu, Anna pun menjelaskan ke suaminya. Tapi Henry tidak mau memberi uang karena menurutnya renang itu harusnya gratis dan dia juga sedang menabung untuk beli telepon. Pada akhirnya Anna pun membuat banyak kerajinan yang sangat cantik dan hasil jualannya dia gunakan untuk membayar latihan renang. $2 to swim. Swimming is free by telephone. Karena masih dilarang berenang, Trudy pun terus mengisi arang di ruangan dengan sangat giat. Sampai akhirnya Charlotte tahu jika Trudy berhasil sembuh dari campak dan dia akan tetap berenang meski resikonya bisa membuat telinganya tuli. Melihat kegigihan Trudy, Charlotte pun akhirnya memberikan dia kesempatan. Dan mulai sekarang Charlotte akan membuat lomba renang setiap harinya. Dan bagi siapapun murid yang berada di posisi terakhir, maka dia harus mengisikan arang ke dalam tungku. Hari demi hari pun dilalui dan jelas Trudy masih berada di posisi terakhir, ya kan? Namun Trudy mampu belajar sangat cepat karena dia juga latihan di pantai. Dan akhirnya Trudy pun tidak lagi ada di posisi terakhir. Are you not to go in the water that you could go? But it won't stop me. Every day you'll race each other. Last place feeds the boiler. 1,000 miles. Feed the boiler. Malam itu Trudy begitu terpukau ketika melihat layar tancap tentang seorang perenang bernama Bill Burgess yang berhasil menyeberangi Selat Inggris dan menghabiskan waktu sekitar 22 jam 35 menit di laut. Itu pun Bill baru berhasil di percobaan yang ke-16 kali, lur. Lalu setelah puluhan kali latihan, akhirnya Trudy, Meg dan kedua temannya mendapat kesempatan untuk melawan para perenang wanita asal Australia di sebuah kompetisi renang sejauh 200 meter sebanyak 4 putaran yang disponsori oleh seorang sultan bernama James Sullivan. Charlotte terus menyemangati murid-muridnya dan sangat mengandalkan Meg untuk menang kompetisi. Sedangkan Anna juga begitu antusias melihat kedua anaknya. Akan tetapi saat dimulai, Trudy kepleset dan tertinggal cukup jauh dari perenang-perenang lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai kecapean dan perlahan-lahan Trudy menyusul dengan kecepatan yang sangat konstan karena staminanya masih tetap prima meski sudah berenang sejauh itu. Lalu yang terjadi, lur. The Australians take the lead in front of Meg Ederle. And Meg Ederle. He has moved into second place. There is Trudy Ederle. Kemenangan itu hanyalah langkah awal bagi Trudy karena dia terus mendulang prestasi demi prestasi di kompetisi selanjutnya. Bukan cuma menang, lur, bahkan Trudy juga mencetak rekor sebagai perenang wanita tercepat se-Amerika. Anna pun begitu bangga dengan anaknya dan dia langsung menemui Henry di toko dagingnya untuk memberitahu jika Trudy berhasil mencetak rekor dunia sebagai yang tercepat di kompetisi renang 200 meter. Namun sayangnya Henry pun masih belum menggubris prestasi renang yang sudah dicapai Trudy. Di lain sisi, performa Max semakin menurun karena dia mulai jatuh hati dengan seorang pria, sebut saja Ngatijan. The record in 200 meters. What record? Wow. A new national Trudy Ederle.
Bukannya bangga dengan anaknya dan mensupport mereka untuk terus berlatih, tololnya Henry malah menjodohkan kedua anaknya dengan calon yang sudah dia pilih. Jelas mereka pun menolak ya kan, karena Trudy masih fokus mengejar pencapaian renangnya, sedangkan Meg sudah memiliki pria yang dia cintai. Lalu pada suatu siang, James Sullivan mendatangi toko daging Henry dan memberitahu jika dia memilih Trudy sebagai salah satu dari 6 perenang wanita untuk ikut Olimpiade di Paris tahun 1924 dengan target memenangkan 4 medali emas. Sayangnya Meg tidak terpilih dan dia mulai merasa tersisihkan. Bahkan ayahnya juga mengomeli Meg ketika dia pulang pacaran dengan pria yang dicintainya. His name is Chip Anderson. He wants to marry me. After months of games in Paris, France, there were only a few spots. I'm sorry. Win 4 gold medals. Please, come with me. I'm sorry, Trudy. Trudy pun menjalankan kompetisi pertamanya di luar Amerika bersama atlet lainnya dengan menaiki kapal menuju Perancis. Dia akan dilatih oleh seorang perenang profesional, panggil saja Kat Mijo, yang juga akan melindungi mereka semua dari atlet-atlet pria di kapal itu. Namun Trudy DKK merasa muak dengan Kat Mijo karena mereka dikasih tugas dan aturan yang gak penting lur. Mulai dari menghafal tata krama Olimpiade, meminta mereka hanya boleh berenang gaya dada, sampai melarang latihan di atas kapal saat OTW maupun ketika sudah sampai di Paris nanti. Kat Mijo bersikap seperti itu karena memang atlet wanita masih dianggap sebelah mata lur. On deck with dumbbells. Responsibility to keep you safe. Over a week. We need to train. Back to your rooms, girls. Concentrate. Alhasil karena tanpa latihan sama sekali, dari semua atlet wanita hanya Trudy lah yang mendapat 1 medali perunggu saja. Berbeda dengan tim laki-laki yang memenangkan banyak medali. Dan karena itulah sponsor tidak mau membiayai tim wanita lagi untuk kompetisi lainnya. Mirisnya Henry juga mengemasi semua trofi dan medali pencapaian Trudy selama ini ke dalam kardus karena dia tidak setuju jika Trudy masih terus mengejar mimpinya sebagai atlet renang. Di lain sisi ternyata Meg sudah bertunangan dengan seorang pria yang dipilih oleh Henry, bukan seseorang yang memang diinginkannya. Meg pun mengatakan bahwa sebagai wanita, masa depan mereka sudah ditentukan seperti dengan siapa mereka menikah dan hanya menghabiskan waktu sebagai ibu rumah tangga. Trudy pun tidak tega dengan kakaknya yang harus merelakan masa depan begitu saja kepada seorang laki-laki yang tidak dia kenal sedikit pun. Namun nasi sudah menjadi bubur lur dan Meg harus tetap menjalaninya. Akan tetapi di tengah galaunya Trudy dengan semua masalah yang terjadi, dia pun kembali tersenyum ketika dihampiri oleh seorang gadis kecil yang mengaku sangat ngefans dengan Trudy sebagai atlet renang. Dan sekarang gadis itu juga memiliki mimpi yang sama untuk menjadi perenang profesional. You need to call it off. Tell them you changed your mind. To marry Carl. It's not Anderson, it's Dursley. I'm marrying Carl Dursley. Future, it's already been decided. Dad, but all my trophies in them. They don't want us to be anything. I'm sorry, I try. One day, I want to be just like you. Meg pun akhirnya menikah dan suasana terlihat bahagia karena Meg telah menerima pria itu dengan ikhlas dan seutuhnya. Lalu karena telah memenangkan banyak kompetisi, Trudy pun telah menentukan tujuan selanjutnya, yaitu berenang menyeberangi Selat Inggris. Kali ini Trudy sangat yakin dengan kemampuannya karena di Olimpiade dia dikacaukan oleh pelatihnya sendiri. Trudy pun menjelaskan niatnya tersebut saat makan malam keluarga yang juga dihadiri oleh suaminya Meg. Jelas ayahnya Henry pun tidak setuju, tapi Trudy bodoh amat dan akan tetap mengejar mimpinya. Karena jika Trudy berhasil menaklukkan Selat Inggris, maka akan semakin banyak wanita yang terinspirasi. Dan Trudy juga membuktikan bahwa wanita bisa mencapai apapun yang diinginkannya. I've decided to swim the English Channel. No, I'm I saying. wasn't asking. Sambil ditemani pelatihnya Charlotte, Trudy pun menemui James Sullivan di kantornya dan memohon agar dia mau mengsponsori proyeknya, yaitu berenang menyeberangi Selat Inggris. Akan tetapi James menolak karena di Olimpiade Trudy tidak tampil maksimal dan kondisi laut di sana begitu mengerikan.
Memang jaraknya sejauh 34 km, tapi setiap jamnya arus akan berubah dan Trudy sama saja dengan berenang sejauh 80 km, lur. Belum lagi air yang sangat dingin, hewan-hewan seperti ubur-ubur dan hiu-hiu yang bisa mengancam, juga badai yang bisa membawa ombak setinggi 20 kaki. Lalu James pun langsung pamit pergi karena dia harus merayakan ultah ibunya di sebuah restoran di New Jersey. Mendengar itu, sontak Trudy pun menantang jika dia dapat mengejar James dengan berenang dari New York ke New Jersey dalam waktu 3 jam saja. Maka James harus sepakat mensponsori Trudy secara full ke Selat Inggris, seperti tiketnya, pelatih, sampai kapal pemandu yang harus mendampingi Trudy saat berenang. Karena terdengar seperti bualan belaka yang tidak akan mungkin bisa dilakukan Trudy, James pun akhirnya sepakat, bahkan dia juga akan mentraktir Trudy dan Charlotte makan malam. We'll make a deal. You pays my way to the channel, guide boat, everything. You drive your car, and I'll swim from New York to New Jersey. Do it in 3, and we'll sponsor you. And dinner will be on me. Trudy akan memulai renangnya di jam 6.30 malam, dan sebagai sumber navigasi, Trudy akan menggunakan matahari terbenam agar Trudy dapat berenang langsung ke restoran pinggir laut tempat James dan ibunya makan malam. Trudy harus berhati-hati jika papasan dengan kapal tongkang yang super besar, dan setelah persiapan selesai, Trudy pun langsung nyemplung ke air menuju ke New Jersey yang jaraknya sekitar 11 kiloan. Sumpah ngeri kali ya kan lur, karena selain gelap, air juga sangat dingin. Dan yang terjadi, That way. Go. Her time is up. How was dinner, Mr. Sullivan? Trudy pun berhasil sampai di resto dalam waktu 2 jam 56 menit dan orang-orangnya James yang disuruh mengawasi telah mengakuinya. Sesuai janji, Trudy pun ditraktir makan bersama Charlotte dan juga akan disponsori James untuk berenang di Selat Inggris. Lalu sesampainya di rumah, Anna pun begitu terkejut mendengar apa yang baru saja dilakukan oleh putrinya. Meski sebagai ibu dia mendukung segala hal positif yang dilakukan oleh Trudy, namun Anna tetap khawatir karena tantangan di Selat Inggris akan jauh berbeda dan nyawa putrinya bisa terancam. You're my child, and the thing you love, it terrifies me. I can't imagine where you get the courage. From you. Alih-alih didampingi oleh pelatihnya Charlotte, Trudy pun dipaksa James agar dilatih oleh atlet pilihannya yaitu Jabez Wolf, seorang perenang Selat Inggris, namun dia belum pernah berhasil. Lalu sesampainya di sebuah hotel di Tanjung Grisnes, sisi Perancis, Trudy pun bertemu banyak perenang profesional yang juga berusaha menyeberangi Selat Inggris. Salah satunya adalah Benji. Saat itu mereka semua sedang berkabung dengan kematian seorang perenang yang gagal melewati bagian perairan dangkal yang sangat berbahaya, dan total sudah ada 11 pria yang tewas saat menyeberangi Selat Inggris. Karena di perairan dangkal terdapat arus tinggi di dalam air yang bisa menghanyutkan orang. Sesuai rencana, Trudy pun langsung mulai berlatih renang dan membiasakan dirinya dengan situasi di laut nanti. Kabar itu pun sudah direkam oleh radio, dan Anna begitu senang saat mendengar anaknya yang sedang berlatih untuk menyeberang Selat Inggris. Slow and steady. Benji pun mengaku jika dia sudah 12 kali mencoba menyeberangi Selat Inggris. Namun ketika tersisa beberapa kilometer lagi, Benji terhantam arus dari Atlantik yang langsung mendorongnya hingga ke perairan dangkal. Dan untungnya Benji diselamatkan oleh tim yang memantau di Sekoci. Lalu di keesokan harinya, Benji kembali memulai percobaannya yang ke-13. Namun ngerinya para pelayan sempat menangkap beberapa anak hiu. Dan itu artinya kondisi laut menjadi semakin berbahaya. Karena mungkin saja emak hiu, bapaknya, mbahnya, budenya, omnya, semuanya masih mengintai di laut, ya kan lur? Looks like you might have some company for your... Benji, go make history. Beberapa jam kemudian, sayangnya lagi-lagi Benji gagal melewati perairan dangkal. Tubuhnya dingin dan kaku, namun untungnya dia masih sadar meskipun kondisinya lemah. You have to break it for me. You break it. But it's my time. Hand of God. Trudy.
Lalu di tanggal 20 Juli 1926, Trudy Ederle pun sudah yakin dan akan memulai perjalanannya menyeberangi Selat Inggris dari Tanjung Grisnes di Perancis menuju kota Dover di Inggris sejauh 34 km. Persiapan bagi kru pendukung Trudy pun lumayan lengkap, seperti satu kapal dan satu sekoci yang terus mengikuti arah renangnya Trudy. Mereka juga membawa obat-obatan dan makanan untuk memulihkan energi Trudy di tengah jalan. Akan tetapi jika Trudy sudah nyemplung, tidak ada yang boleh menyentuhnya hingga finish di Inggris atau dia akan didiskualifikasi, lur. Sebelum berenang, banyak wartawan yang memfotonya, juga gadis-gadis kecil yang mengidolakan Trudy. Lalu agar lebih aman di laut, Trudy juga membalurkan hampir seluruh kulitnya dengan salep renang untuk mencegah kulit baret gatal karena sangatan ubur-ubur, juga menjaga tubuh tetap hangat. Setelah semua persiapan selesai, Trudy Ederle akhirnya memulai perjalanannya. Di lain sisi, Anna, Henry, Paijo, juga Meg dan suaminya sangat antusias mendengarkan berita di radio tentang Trudy yang OTW menyeberang Selat Inggris. Before we begin, some the English Channel at sunrise. In the water, swimming the American crew. Karena latar belakang film ini tahun 1920-an, maka teknologi komunikasi masih sangat sederhana, lur. Reporter mengirimkan pesannya dengan merpati. Setelah itu diteruskan oleh mesin telegram dan barulah diperdengarkan lewat radio ke masyarakat. Sementara itu Trudy langsung menggunakan gaya bebas, padahal Wolf sudah menyuruhnya untuk menggunakan gaya dada demi menjaga staminanya karena Trudy nggak lagi balapan, ya kan. Setelah berenang sejauh 6 kiloan, Wolf pun memperhatikan Trudy seperti merencanakan sesuatu. Lalu dia memberikan apel ke Trudy dan seperti sengaja ingin menyentuh Trudy, padahal ngasihnya bisa pakai jaring, ya kan. He almost touched you. Don't worry, old boy. Only 16 miles. Karena muntah-muntah, Wolf pun meminum antimo dan setelah itu dia memberikan sebotol teh ke Trudy dengan jaring. Namun yang terjadi, lur, He is saved by a coach. Pulled from the water after only is over. anehnya Trudy tiba-tiba pingsan setelah berenang sejauh 6 mil atau kira-kira 10-an kilometer. Sudah 2 minggu berlalu sejak insiden tersebut dan Trudy yang sedang dirawat ingin cepat pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian Henry dan juga Meg datang ke sana menemui Trudy untuk menunjukkan supportnya. Dan sebagai ayah, kini Henry merasa malu karena tidak pernah peduli dengan Trudy. Sedangkan di Prancis, Trudy sedang berusaha sendirian mati-matian untuk menggapai mimpinya. On the radio, and you were alone. The shame I was not here. There's a ship leaving tomorrow. You think you're strong enough? Rencananya mereka bertiga akan pulang ke New York esok hari. Namun tiba-tiba Bill Burgess datang dan mengatakan jika menurut laporan, performa renang Trudy sangat-sangat luar biasa karena berhasil mencapai kecepatan 2 knot di tengah gelombang yang cukup keras. Namun anehnya Trudy bisa mendadak tenggelam setelah meminum teh dari Wolf, dan Trudy menduga Wolf sengaja memasukkan antimonya ke dalam teh tersebut. Karena Wolf tidak sudi jika Trudy berhasil menyeberang Selat Inggris dan dia merasa kalah sebagai pria yang seharusnya jauh lebih hebat. Akan tetapi Bill menyarankan jika memang Trudy ingin membersihkan namanya, daripada mengaku telah dibuat pingsan ke wartawan yang kemungkinan besar tidak akan percaya, lebih baik Trudy mengulang renangnya tanpa memberitahu siapapun, dan Bill akan melatihnya juga meminta tolong ke pak pelaut yang dia kenal untuk mendampingi Trudy berenang menyeberangi Selat Inggris. Biscuit who almost drowned. Not until she's touched the sand. I came all this way. Might as well see England. Ketika baru masuk kapal menuju New York, sebelum berangkat Trudy pun diam-diam melompat keluar dan sudah ada Bill, Meg juga Henry yang menunggunya di luar sana. Setelah itu mereka bertiga pun menginap sementara di gubuk milik Bill, dan Trudy hanya memiliki waktu kurang dari 3 hari untuk bersiap sebelum kapalnya sampai di New York, dan James tersadar jika Trudy tidak ada di sana. Saking niatnya, Trudy pun memaksa Bill agar jangan ada siapapun yang menyentuhnya, apalagi mengangkatnya dari laut meski Trudy hampir pingsan sekalipun sampai dia berhasil tiba di Inggris. Setelah itu Meg pun memodifikasi baju renang Trudy agar lebih nyaman dipakai
dipakai dan mengurangi luka baret di kulitnya. Bill juga telah menentukan rute renang yang harus diikuti Trudy untuk mengalahkan arus, di mana situasinya lebih aman meski jarak yang ditempuh akan lebih jauh. Menurut Bill, hambatan utama bagi Trudy adalah perairan dangkal, karena jika dia terjebak di sana, maka kapal akan sulit untuk melacaknya. That ship arrives in New York, finds out you're still in France. Don't let anyone take me out of the water. I go on my terms. Take to defeat the tide. 90-degree turns during the swim, long enough to swim perpendicular to that tide. Be swept out to sea. Caught there and we can't follow. But the darkness is our enemy. Tidak butuh waktu lama bagi James untuk menyadari jika Trudy tidak ada di kamarnya, dan dia yakin Trudy pasti akan segera mengulang renangnya menuju Inggris. Lalu di tanggal 6 Agustus 1926, setelah membalurkan tubuhnya dengan salap renang, Trudy pun menyanyikan lagu favoritnya untuk menenangkan diri, dan dia pun akhirnya kembali ke laut untuk mengejar mimpinya. Akan tetapi tepat sebelum Trudy memulai perjalanannya, kawanan wartawan pun datang berbondong-bondong untuk meliput aksi Trudy, dan mereka terus mengikuti Trudy dengan perahu. Di lain sisi, Meg menyalakan lagu kesukaan Trudy sejak kecil dengan piringan hitam agar Trudy bisa berenang dengan lebih enjoy. But honey, American Trudy Ederle never went home in France and back in the water. Trudy pun terpaksa melepas kacamatanya karena bocor dan terus melanjutkan berenang, yang ngerinya dia papasan dengan sekelompok ubur-ubur merah. Alih-alih mengambil jalur memutar, Trudy pun nekat berenang melewati mereka. Namun untungnya Trudy berhasil lolos meski badannya baret-baret lur. Sementara itu di New York, Anna datang langsung ke kantor berita NBC bersama anaknya Pak Ijo untuk mengetahui update kabar tentang anaknya secara real time. Where is she? Don't know. 8 miles, 5'12". Meski masih sadar, namun sengatan banyak ubur-ubur itu membuat Trudy agak-agak tepar lur. Henry pun merasa tidak tega dan ingin mengangkatnya ke kapal. Namun Bill tetap menjalankan janjinya dengan Trudy, yaitu membiarkannya di laut sampai berhasil ke pantai Inggris. Sementara itu Meg memperbaiki kacamata Trudy yang tadi bocor dengan lelehan lilin, lalu melemparkannya kembali ke Trudy, dan itu menjadi penyemangat baginya. Di lain sisi, Anna dan juga Charlotte begitu terkejut mendengar Trudy yang berhasil melewati kawanan ubur-ubur dan masih berenang menuju Inggris. what are you waiting for, lazy bones? Keep going! Currents and stinging jelly. That's a path towards England. From the English Channel, Trudy Ederle, halfway to Dover. Karena terlihat sangat kelelahan dan tidak kunjung lanjut berenang, Meg pun nekat lompat ke laut dan sengaja mengajak duel berenang ke Trudy agar semangatnya terpicu. Sungguh scene yang sangat menyentuh, karena sekarang Trudy ditemani oleh anggota keluarganya yang terus mendukungnya. Right here, around the pier! I'm sorry, but I can't swim anymore. Get back on the boat. Oh. I don't know how she's still out there. She now faces the most treacherous of many lives already. Setelah Meg kembali ke kapal, Trudy pun minta makan ayam goreng yang diberikan menggunakan jaring. Kerennya sekarang jarak ke Inggris tinggal 6 mil lagi atau sekitar 10 kilometeran. Namun Trudy akan menghadapi tes paling terakhir dan paling berbahaya, yaitu perairan dangkal, di mana hampir semua perenang gagal melewatinya, bahkan sudah membunuh 11 perenang pria. Horornya perairan itu sangat berkabut dan Bill terpaksa meninggalkan Trudy sendirian. Mereka akan bertemu kembali di pantai Inggris karena kapalnya tidak dapat melewati perairan itu. Henry pun sempat kekeh ingin mengangkat Trudy dari laut dan mengakhiri renangnya. Tapi Trudy masih terus berjuang menuju Inggris meski telah berenang hampir 13 jam dan menggunakan gaya bebas yang sangat melelahkan. Take my daughter out. As long as she wants to swim, she swims. Meet her on the beach. Get out now. Swim is over. It's not over. I love you. Mademoiselle Trudy Ederle has the most perilous part of the swim. The shallows alone, a sandbank that guards. Ketika melewati perairan dangkal, sayangnya Trudy kehilangan arah karena langit sudah gelap dan dia sangat amat menggigil. Daripada terjebak di lautan lepas gelap sendirian, mending ketemu Kunti nggak apa-apa kalau aku lur.
Lalu karena tidak kunjung tiba di pantai, wartawan pun sudah mulai yakin bahwa Trudy sudah menghilang di tengah laut. Anna pun hanya bisa menahan tangisnya jika putrinya yang begitu dia cintai harus meninggal secara tragis. Tapi yang terjadi, Lur, On the cliffs of Dover, stops now and waits. There! Where? Trudy! Alhamdulillahnya banyak orang yang mendukung Trudy dan mereka pun menyalakan api unggun serta membawa lampu minyak agar Trudy dapat mengetahui kemanakah arah pantai. Trudy pun terus berenang hingga akhirnya dia pun sampai di pantai Kingsdown di dekat kota Dover. Setelah mengarungi Selat Inggris selama 14 jam 34 menit dengan jarak kurang lebih 34 km, semua orang pun menyambutnya dengan sangat meriah, khususnya Meg dan Henry yang begitu bangga dengan Trudy. Sedangkan ibunya Anna sangat terharu karena teringat perjuangan putrinya sejak kecil. Trudy Ederle berhasil membuktikan ke keluarganya dan mengangkat derajat perempuan yang jika memiliki keseriusan dan juga ketangguhan, maka mereka dapat meraih mimpinya. My daughter! My daughter this way! My daughter! Your daughter is in England, Greatest athlete from New York City, Trudy Ederle. Trudy Ederle bukan hanya menjadi perenang wanita pertama yang berhasil menyeberangi Selat Inggris, tapi beliau juga berhasil memecahkan rekor berenang tercepat menyeberangi Selat Inggris yang lebih cepat 2 jam dari rekor sebelumnya. Selama ini di kota New York belum pernah ada parade yang lebih meriah untuk menyambut seorang atlet dari kemeriahan saat merayakan keberhasilan Trudy Ederle. Tapi mirisnya, Lur, Trudy Ederle akhirnya kehilangan pendengarannya dan beliau mendedikasikan hidupnya untuk mengajar berenang bagi anak-anak tunarungu. Sampai akhirnya beliau pun tutup usia pada tahun 2003 di umurnya yang ke-98 tahun. Buyar, habis nonton ini kalian masih nyantai-nyantai aja di rumah, Lur. Udah kesampaian belum itu harapan tahun barunya? Udah pertengahan tahun loh ini, Lur. Entar tahun baru 2026 berharap lagi, 2027 berharap, 2028 berharap, 2100 masih berharap yang sama nanti loh kalian, Lur. Assalamualaikum.